rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi sallu ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana ma'siyatih wa amarana bimtisali awamirihi wa ijtinabi nawahih alladhi ja'ala ta'lim wa ta'alu min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in summa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin al mukhlisin wal musannifin wal mufassirin wal muhaddisin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Nah, khususan dalam musannifat al-kitab Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin al-Maribari annallaha yaghfir lahu dhunuba wa yarham darajati fil jannah nafanallahu bihi wa bi ulumihi fid darain lana lahu wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadratul muhtaramin yang saya muliakan, yang saya ta'zimi, para alim, para ulama, para kiai, para hujat, para asatidah, wabil khusus tentunya yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi Ustadz Eko selaku DKM Masjid Jami Al-Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya,
ada Pak Ustadz Iwan juga di sini, ada bapak-bapak yang lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takdim saya. Juga yang saya hormati para sesepuh, para pengurus di lingkungan Masjid Jami Al-Qadar yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi. Hari ini pembahasan kita seperti yang kemarin ada yang ditanyakan oleh Pak Sugiarto ya Pak ya, jamaah kita tentang doa kemarin. Alhamdulillah pagi hari ini insya Allah kita akan mengupas mengapa sih kayaknya kadang-kadang itu loh doa kita itu kok mentok sana sini tuh. Pernah nggak Bu merasa doanya itu nggak dikabulkan oleh Allah itu Pak? Atau semua doa kita udah langsung dikabulkan semua oleh Allah? Ya, kadang-kadang kan kita gitu ya Bu ya, kok kayaknya saya udah doa tapi kok belum juga terkabul, nggak kesampaian, ini apa masalahnya gitu. Jadi kalau terkait dengan doa Bu, mengapa doa kita kok kayaknya mentok, kayaknya nggak pernah didengar oleh Allah, itu kita harus introspeksi diri Bu. Paling nggak nanti yang bisa kita lihat itu ada 3 hal besar. Mengapa sih doa kita tuh kok kayaknya nggak dikabulkan oleh Allah, nggak nyampe ke Allah, nih kenapa doa kita itu? Kita kayaknya udah minta bener-bener sampai kita udah kayak apa kalau minta itu perasaan, tapi kok kayaknya nggak dikabul-kabul ya. Nah kalau doa kita kok semacam ini, paling nggak nanti ada 3 hal yang bisa kita lihat, ada 3 hal yang patut kita renungi, ada 3 hal yang patut kita introspeksi diri. Yang pertama tentunya nanti adalah terkait dengan tentang adab dan etika kita dalam berdoa. Jadi segala sesuatu itu kan ada adab dan etikanya ya Bu ya. Kita minta sesuatu kepada mak kita, bapak kita, ada adab etikanya nggak supaya dikasih? Ya kan, ada tata caranya nggak supaya dikasih? Ada. Kita mau menghadap lurah, meminta tanda tangan lurah, minta tandangan RT aja gimana? Ada adabnya nggak? Kita datang songong kira-kira dikasih nggak Bu tanda tangannya Bu? Kagak bakalan dikasih. Itu baru sama RT RW sama lurah loh Bu. Ini kita minta sama Allah pasti ada adabnya. Barangkali nanti kita introspeksi diri, wah jangan-jangan nih adab saya nih saat minta kepada Allah kurang benar, adab saya nih jangan-jangan kurang pas saat minta kepada Allah. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua yang perlu diperhatikan supaya doa kita dikabul, kita harus tahu Bu celahnya, kalau bahasa kita tuh triknya, kita harus tahu kapan sih doa itu paling diijabah oleh Allah. Yang kedua berarti kita harus tahu waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi yang pertama tentang adab dan etika, yang kedua tentang kapan sih yang paling pas itu, yang paling cepat doa kita itu sampai kepada Allah itu kapan. Nah ini yang kedua. Terus yang ketiga ya tentu terkait dengan kekhusyuan kita dan kehadiran kita dalam berdoa kepada Allah. Nah, kalau doanya nanti asal serampangan, nggak khusyuk, nggak penuh dengan kehadiran hati, nggak penuh tadarruk, ya tentu saja doa kita nggak dikabul oleh Allah. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah. Baik, kita langsung masuk pada materi, tapi seperti biasa yuk kita baca Fatihah sekali lagi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dan juga untuk guru-guru kita yang telah berpulang, untuk guru kita Ustadz Amir yang sedang dikasih ujian oleh Allah berupa sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kita semua yang hadir di tempat ini Allah kasih sehat, afiah, umur yang panjang, barokah, rezeki yang banyak berlimpah, diberikan kepada Allah putra-putri yang solih dan solihah kapan kita berpulang kepada Allah, diberikan kita kematian yang husnul khatimah. Ana hadin ya wa ala kulli hadin sholihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai jam berapa tadi? Jam 7-an. Jam 7. Yang belum. Kita nyampe jam
setengah 6 ya, atau kurang seperempat. Nanti kalaupun enggak cukup waktunya jadi sambung lagi. Nanti kalau kebanyakan mabuk, ngantuk, nah, ini waktunya enak nih, dingin ngantuk tidurnya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung masuk ke kajian kita, yaitu mengapa sih doa kita ini kadang-kadang kok enggak merasa kita tuh enggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang saya sebutkan yang pertama adalah mengapa doa kita enggak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali adalah karena kita belum melaksanakan adab dan etika yang benar di dalam berdoa. Nah, sekarang adabnya, etikanya, tata keramanya, bagaimana kita berdoa supaya doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nih, Bu, adab dan etika kita agar doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, kita usahakan kalau berdoa itu kita dalam keadaan suci. Artinya apa? Kita berwudu terlebih dahulu. Jadi kalau kita berdoa itu bagusnya dalam keadaan suci. Mengapa? Karena itu ada patokannya, ada rujukannya. Jadi Rasulullah, Bu, pernah itu suatu ketika dimintain untuk mendoakan oleh para sahabat terhadap yang namanya ada sahabat Abu Amir. Sahabat Abu Amir ini gugur dalam pertempuran di negeri Autas melawan pasukan Duret. Para sahabat yang mendengar bahwa sahabat Abu Amir ini gugur, kemudian mereka menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Amir qadarullah, ditakdirkan Allah sebagai syahid ya Allah, ya Rasulullah, dalam perang melawan pasukan Duret. Mohon didoakan ya Rasulullah. Ini para sahabat yang lain ini yang dengar kabar bahwa Abu Amir itu meninggal atau gugur dalam perang di negeri Autas melawan pasukan Duret. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika beliau mendengar permintaan dari para sahabat itu? Rasulullah langsung mengambil air wudhu. Baru setelah beliau mengambil air wudhu dalam keadaan suci, beliau baru kemudian mendoakan Abu Amir. Nah, ini patokannya, ini menjadi rujukan, menjadi dasar bahwa berdoa itu bagusnya dalam keadaan suci. Nah, cerita ini, hadis yang memuat tentang kisah ini disebutkan dalam hadis dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi ini hadis sahih. Makanya diusahakan ya, Bu, kalau dalam keadaan normal, dalam keadaan yang tidak mendesak, dalam keadaan pokoknya yang dalam keadaan memungkinkan, ya kita kalau mau berdoa itu bersuci terlebih dahulu. Ini etikanya yang pertama, diingat-ingat. Bagusnya dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Mengapa? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibat. Allah itu maha baik, maha suci, tidak menerima sesuatu kecuali yang suci, yang didasarkan atas hal-hal yang suci. Jadi itu innallaha yuhibbul tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi ini yang pertama, adab dan etikanya yang pertama adalah berdoa itu sebaiknya dalam keadaan suci. Terus yang kedua, meskipun itu Allah itu ada di mana-mana, kalau kita berdoa usahakan kita itu menghadap kiblat. Nah, ini yang penting juga. Jadi meskipun Allah ada di mana-mana, Allah mendengar kapanpun, melihat kemanapun, tapi usahakan kalau kita berdoa kita menghadap ke kiblat. Seperti halnya kita sholat. Mengapa? Kalau kita menghadap ke kiblat itu menuntun kita untuk lebih khusyuk. Nah, ini yang penting. Jadi kalau kita menghadap kiblat itu akan menuntun hati kita untuk lebih khusyuk sebagaimana halnya kita mengerjakan sholat. Maka ketika kita akan berdoa, usahakan kalau dalam keadaan yang normal kita menghadap kiblat. Ini juga ada dasar hukumnya, ada dasar hadisnya. Jadi suatu ketika nih ada salah seorang sahabat namanya Tufail bin Amr.
Tufail bin Amr ini merupakan salah satu anggota dari Qabilah Daus. Qabilah Daus ini beling di bahasa kita, Bu. Susah kalau diajak ke Islam zaman dulu. Ini sahabat Tufail bin Amr ini ngeluh ke Nabi, ya Rasul nih, kaum saya nih kalau diajak beriman susah banget, diajak sholat susah banget, diajak baik-baik susah banget, diajak beriman kepada Allah sangat-sangat susah. Lalu dia ngeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohon doakan kaum saya biar dapat hidayah, biar mau menerima ajaranmu. Ini kata pengaduan si Tufail bin Amr kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Seketika itu kemudian setelah mendengar permintaan dari Tufail bin Amr ini, Rasulullah kemudian menghadap kiblat lalu berdoa. Enggak langsung, ibu minta ke saya sih ngadep ke timur, minta doa langsung saya doain ngadep ke timur, enggak. Rasulullah ketika ada Tufail bin Amr ini minta doa, beliau serta-merta menghadap ke kiblat baru kemudian berdoa. Jadi ini yang menjadi landasan atau dasar bahwa ketika berdoa sebaiknya kita menghadap ke kiblat. Jadi ini yang kedua, kita menghadap ke kiblat. Terus yang selanjutnya kita percepat waktunya ya. Yang selanjutnya etika lagi di dalam berdoa adalah hendaknya kita mengangkat tangan, Bu. Nih, kalau kita minta sesuatu ke orang aja, kita kalau minta sesuatu tangan kita diangkat enggak? Ya, makanya ini kepada Allah, ini dasar hadisnya banyak. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Abu Musa al-Asy'ari, itu dalam prakteknya mereka meriwayatkan kalau Nabi meminta berdoa itu ngangkat tangan. Karena ada hadisnya juga itu dalam hadis riwayat Salman Al-Farisi. Jadi beliau itu mengatakan, Rasulullah bersabda, inna rabbakun hayyun karimun yastahyi min abdihi idza rafa'a yadayhi ayyaruddahuma sifron. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Tuhan kalian itu maha hidup dan maha pemurah. Allah itu malu, Bu. Allah itu malu, sekali lagi, Allah itu malu kalau ada hambanya mengangkat tangan berdoa, dengan mengangkat tangan kemudian Allah membiarkan orang itu kembali dengan tangan kosong. Jadi ini makanya kalau berdoa ini jangan doa gini aja, atau ngangkat tangannya males-malesan, ditaruh di dengkul begini, ya Allah, ya. Mintanya kayak gak niat ini, ya kan? Kalau kita kadang berdoa kan begitu tuh, tangannya ditaruh di dengkul atau di mana ngepleh begitu, kayak orang nggak butuh gitu. Lah kita minta kepada Allah kok begitu, ya kurang inilah etikanya, ya kan? Berdoa kok kayaknya nggak niat banget, sambil ngantuk-ngantuk, sambil tangannya ngepleh begitu. Jadi diangkat doa kita, ya, kita mohon kepada Allah, doa kita diangkat. Ini udah etikanya yang bagus. Kalau kita ada minta sopan santunnya bagus, tangan diangkat menunjukkan kita butuh banget apa yang kita mau, apa yang kita minta itu kita butuh banget, Bu. Maka tangannya kalau berdoa diangkat, jangan diem aja ngepet atau yang lainnya kayaknya kita nggak butuh. Allah lihat kalau dalam bahasa kita minta kok begitu. Kalau dalam bahasa kita kalau ada orang minta kayaknya nggak ngeresep gitu kan, males ngasih ya, Bu ya. Ya ini kita juga sama, Bu, sama Allah, minta kok begitu adabnya, etikanya kayaknya nggak butuh banget gitu, kayak nggak niat, yang nggak bakalan dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi yang pertama suci, yang kedua tadi madhab kiblat, yang ketiga mengangkat tangan. Nah terus ini yang keempat, mulai masuk ke teknis. Kalau kita berdoa minta kepada Allah, sebelum berdoa banyaklah bertaubat dan mohon ampun kepada Allah. Maka kita dalam berdoa, sebelum berdoa membaca istighfar. Ini penting, Bu. Ini udah etikatnya, mau minta sesuatu kita nggak mengakuin dosa dulu sama Allah. Maka kita kalau minta banyak istighfar. Maka dalam doa-doa kita itu yang sering kita dibaca ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita kan selalu kalau mau berdoa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim gitu kan, nahmadu wa nasta'in, itu macam-macam lah. Nah, jadi itulah yang dibaca. Makanya istighfar dulu, Bu.
Kalau mau berdoa, kita beristighfar dulu. Setelah beristighfar, kita barengi kemudian dengan puji-pujian kepada Allah. Maka misalnya alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu. Itu semuanya puji-pujian itu, Bu. Itu semua pujian. Kalau nggak bisa panjang-panjang gitu, yang penting ada yang pertama doa itu istighfar, terus bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, disambung dengan sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Itu etikanya, Bu, diulangi lagi. Yang pertama kita istighfar, kemudian ada puji-pujian kepada Allah minimal alhamdulillahirabbil alamin, kemudian disambung dengan sholawat kepada Nabi. Mengapa harus sholawat? Karena ketika kita berdoa kok enggak baca sholawat, doa kita itu tertahan, Bu. Jadi ngatung, Bu, doa kita menggantung, enggak bisa naik, Bu, ke langit, Bu. Enggak bisa naik ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berdoa enggak disertai dengan sholawat itu, Bu, makanya diingat, barangkali kita doanya nih belum bersolawat. Makanya setiap mau berdoa itu selalu urutannya itu istighfar, ya kan, terus memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin, terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Biarpun kita nggak bisa panjang-panjang alhamdulillahnya, penting ada alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Dasarnya apa? Jadi dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib itu Rasulullah mengatakan, ma min du'ain illa bainahu wa bainallahi ta'ala hijabun hatta yusolli ala nabi. Jadi setiap doa yang kita panjatkan ini selalu ada hijab, ada penghalangnya. Dalam hadis yang lain disebutkan mu'allakun bainas sama'i wal ard. Dalam riwayat yang lain disebutkan tergantung di antara langit dan bumi. Cuman mentoknya sampai langit bawah, nggak bisa naik doa kita kalau kita belum bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam doa harus kita mengucapkan sholawat. Jadi kalau misalnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim falakal hamdu wa syukru ya maulana ya ma'bud ya karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Paling enggak itu sebelum kita menyampaikan permintaan kita kepada Allah. Jadi setelah kita baca sholawat itu, baru kemudian kita menyampaikan doa kepada Allah. Kalau bisa juga doanya yang pertama diisi dengan doa permohonan ampun kepada Allah. Misalkan kita sering udah hafal, Bu, ya. Jadi doa yang pertama itu kita mohon ampun dulu kepada Allah, baru minta doa yang lain. Misalkan yang pertama kita baca Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalkan doa itu ya, Bu, ya. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Itu doa memohon ampun kepada Allah. Kita buka dengan doa itu. Baru setelah itu baru setelah itu kita mohon kepada Allah sesuai dengan permintaan kita. Apa yang kita mau kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu etikanya, urut-urutannya. Jadi yang penting yang pertama tadi pertama istighfar, terus memuji Allah alhamdulillahirabbil alamin, terus sholawat, baru kita menyampaikan doa kita. Doa yang pertama kalau bisa doa memohon ampun, Rabbana dzolamna anfusana, atau bisa juga Rabbik firli juga bisa, wali walidayya bisa, itu ada. Jadi doa itu etikanya. Ini selanjutnya kita sebut, ini yang urutan yang keenam. Dalam berdoa itu etikanya, Bu, mohon maaf, kita minta dulu untuk diri kita sendiri. Jadi urut-urutannya gitu. Kita minta dulu untuk diri kita sendiri, baru untuk orang lain. Maka lihat itu dalam Al-Quran, Allah mengajarkannya setiap doa pasti untuk diri kita dulu.
baru nanti untuk orang lain, Robbi firli untuk saya, baru untuk kedua orang tua, wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terus ada lagi Rabbana firlana, ya kan, ya gitu kan, ya itu untuk kita dulu. Jadi doa itu urut-urutannya jangan langsung mintakan kepada orang lain. Misalkan kita mau mendoakan nih orang tua kita, tapi kita minta dulu untuk diri kita, baru kemudian untuk orang lain. Mengapa? Jadi diutamakan itu minta untuk diri kita, orang yang masih hidup, baru kemudian untuk orang lain. Jadi urutannya begitu, jangan dibalik. Jadi kalau kita berdoa itu usahakan untuk diri kita dulu, baru nanti urutan-urutan berikutnya untuk orang lain. Nah itu utamanya begitu. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu itu Nabi juga diminta untuk mendoakan sahabat Abu Salamah dalam hadis riwayat Bukhari itu, dari hadis riwayat Imam Muslim itu. Lalu beliau mendoakan, ya Allahumma gfir lana wali Abi Salamata. Jadi enggak langsung Allahumma gfir li Abi Salamata, enggak, tapi Allahumma gfir lana dulu, baru wali Abi Salamah. Jadi urut-urutannya begitu. Kalau kita mendoakan itu harus seperti itu. Jadi mendoakan diri kita dulu, baru kemudian orang lain. Nah terus yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah, bagaimana sih adab dan etika yang paling baik dalam berdoa? Yang ketujuh kemudian adalah usahakan. Ini tapi usahakan ya Bu ya. Ini kalau bisa, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Berdoa itu dengan doa-doa pilihan yang terbaik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Jadi yang disebut dengan Al-Jawami atau doa-doa maksurat. Jadi doa itu kan ada yang banyak redaksinya, bunyi doa itu dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu ada nggak dalam Al-Quran, Bu? Ada. Kalau Ibu baca Al-Quran pasti menemukan doa itu. Nah itu namanya doa jawami atau maksurat, doa yang disebut dari Al-Quran. Jadi usahakan doa yang kita baca itu doa yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya kalau kayak doa al-qunut itu Allahumma hdina fiman hadait, itu ada juga. Terus kemudian Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, itu. Terus juga Rabbana hablana min azwajina, itu ada dari Al-Quran. Terus Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa, itu doa dari usahakan. Ini usahakan ya Bu ya, itu doa yang kita baca itu doa yang redaksinya, bunyinya berasal dari Al-Quran maupun hadis. Kalau doa dari hadis banyak banget. Kayak misalkan Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da, itu no. Itu dari As-Sunnah, dari hadis. Jadi doa dari hadis itu banyak banget. Jadi itu usahakan yang kita pakai. Nah kalau kita kok nggak hafal nih, maksudnya mohon maaf, kita nggak hafal doa dari Al-Quran maupun hadis, ya kita bisa berdoa dengan doa kita, dengan bahasa kita sendiri. Jadi Allah itu maha mendengar Bu. Walaupun kita berdoa pakai bahasa Indonesia, ya Allah tahu. Memang ntar kalau orang bahasa Inggris kan, orang Inggris kan susah pakai bahasa Arab. Orang Jerman, kalau apalagi orang kita aja Bu ya. Makanya dari dulu-dulu itu kan kalau berdoa orang-orang tua kita namanya bukan bahasa Arab, bukan orang Arab kita ya, orang Indonesia apa orang Jawa tuh. Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin aja. Kadang-kadang kalau orang-orang tua kita zaman dulu Alhamdulillah Rabbil Alamin. Namanya lidah kita kan, lidah kita. Tapi maksudnya ya itu sebenarnya baik benar, tapi ya namanya lidah itu kadang bagi orang-orang zaman dulu itu. Jadi itu doa-doa usahakan
Kalau bisa memang kita berdoanya menurut lafal yang disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Tapi kalau nggak bisa, misalkan kita memang orang awam banget, doanya hanya kita apa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya nggak apa-apa, Rabbana atina aja baca terus Bu, sambil nanti ditambah doa-doa yang lain sesuai dengan bahasa kita. Yang kita bisa baca dari doa-doa berbahasa Arab yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis, itu yang kita dulukan, baru kemudian doa-doa yang kita sesuai dengan. Kalau doa itu, mohon maaf Bu, kadang kita itu berdoa, makanya ya kalau memang kita nggak paham doa itu, kalau salah kan repot juga nanti. Kalau memang kita nggak paham, berdoa dengan bahasa kita kan nggak apa-apa. Apalagi kalau berdoa dengan bahasa yang kita pahami, kan kita tahu apa yang kita maui, berarti menjadi lebih khusus. Makanya kalau kita, mohon maaf, kita berdoa Bu dengan doa-doa bahasa Arab, usahakan kita cari bukunya, kita cari patokannya, biar kita paham maksud yang kita baca. Ntar jangan sampai salah. Iya, nanti salah ngucap bahasa Arab itu soalnya gitu Bu, repot. Salah ucap itu artinya bisa beda, kurang la aja bisa beda. Misalkan kayak doa nih, kadang-kadang orang, Allahumma ja'al qabrohum raudhatam miryadil jinal. Terus yang terusnya kan wala taj'al. Itu kadang-kadang orang dibaca waja'al loh Bu. Padahal artinya jauh banget, waja'al qabrohum khufratan min khufarin niran, padahal wala taj'al. Ya Allah, jadikan kubur mereka, kubur orang yang meninggal dunia sebagai taman dari taman-taman surga. Wala taj'al, dan jangan engkau jadikan kubur mereka. Kalau dibaca waj'al, dan jadikan kubur mereka sebagai apa namanya, penjara-penjara dari neraka, kan repot. Jadi kalau bahasa Arab itu kalau kurang la aja itu artinya sudah jauh, bisa sebaliknya. Nah, makanya hati-hati. Terus beda huruf aja beda. Kalau dalam bahasa Arab, misalkan saya contohkan, al-mar'ah, mimnya pakai fathah, itu artinya apa? Perempuan, iya kan? Tapi kalau al-mir'ah pakai mimnya kasroh, itu artinya udah beda, cermin. Nah, alim kalau pakai ain itu artinya maha mengetahui, pakai ain. Tapi kalau pakai alif, alim, itu yang pedih. Loh, makanya bahasa Arab itu begitu, beda huruf saja. Maka usahakan kalau memang arti apa namanya berdoa pakai bahasa Arab, usahakan kita baca-baca. Nah, saya ada promosi dikit sebenarnya, Tat. Saya itu ada Bu, tulisan buku tentang Majmu' Syarif Qalbul Muslimah, bacaan untuk ibu-ibu, sebenarnya bukan ibu-ibu, bapak-bapak. Itu isinya kumpulan-kumpulan doa Bu, dan kisah-kisahnya dan apa namanya fadilah-fadilahnya ada. Itu salah satu tulisan saya. Kalau nanti suatu saat saya lupa mulu Bu, kalau kesini mau saya bawa, nanti dikira Ustadz Eko promosi, saya kan nggak enak Bu. Maksudnya kalau begini nih, jadi di situ ada doa Ibu, tinggal dibaca, ada artinya, ada cara bacanya bahasa Indonesia, terus juga ada rujukannya. Ini doa ini berasal dari hadis ini, doa ini berasal dari Al-Quran ayat ini. Itu saya ada bukunya tebel Ibu, cover. Saya lupa mau saya bawa, itu lupa terus. Bukan apa-apa, bukan promosi, maksud saya biar Ibu kalau baca doa, Bapak baca doa, bisa dari dilihat tulisannya bagaimana, juga bisa dilihat, oh ini doa maksurat, ada sumbernya dari Al-Quran maupun hadis. Nanti suatu saat untuk pertemuan besok saya unjukin contohnya Bu. Alhamdulillah sih bukunya bestseller nasional, udah terbit, udah lebih dari 50.000 eksemplar lakunya. Jadi setiap bulan itu kadang bukunya itu laku 1.000 lebih. Jadi setiap bulan. Nanti saya bawain contohnya. Jadi kalau mau nanti kelihatan, kalau minat, insya Allah itu ada doa-doanya semuanya. Terus tentang terkait dengan perempuan semua juga ada macam-macam tentang perempuan, terkait dengan perempuan. Nanti insya Allah saya di pertemuan berikutnya. Jadi itu intinya, usahakan kalau kita berdoa itu doa-doa yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis, itu yang utama. Tapi kalau nggak bisa, kita berdoa dengan bahasa bebas, bahasa kita. Karena kalau kita berdoa dengan bahasa kita lebih
khusyuk, kita tahu apa yang kita mau, syukur-syukur dengan bahasa Arab kita paham juga dengan maksud dari doa kita. Kalau kan kita minta tapi nggak tahu yang kita minta, kan lucu nggak Bu? Kita minta tapi kita nggak tahu apa yang kita minta, itu kira-kira bagaimana? Bisa khusyuk nggak sih? Iya kan, makanya doa-doa yang seharian itu perlu kita artikan itu dalam ini. Makanya dalam beberapa kesempatan kalau saya berdoa itu saya bahasakan Indonesia juga kadang-kadang. Mohon maaf kayak kemarin talqin, saya bahasakan dengan bahasa Indonesia separuh. Biar apa? Biar kita ngerti, menjadi pengajaran bagi kita yang masih hidup maupun bagi yang sudah meninggal. Doa juga begitu. Misal kita Allahumma sering kita baca inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, itu doa bagus banget, lengkap doa itu artinya. Tapi kadang-kadang kita kan nggak ngerti maksudnya. Berarti Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, ya Allah aku meminta, kami mohon kepadamu keselamatan di dalam masalah agama, salamatan fiddin wa afiatan fil jasad, ya Allah aku minta kepadamu kesehatan di badan saya, wajidatan fil ilmi, ya Allah aku minta kepadamu ilmu yang terus bertambah, wa barakatan fil rizki, ya Allah aku minta kepadamu keberkahan dalam rezeki. Itu doa selamat tuh bagus Bu, lengkap itu dari awal dan sampai ya itu sampai kita meninggal itu. Tapi kita pahami coba kayak gitu tuh, kita cari, kita hafalkan doa yang kita baca itu, kita tahu maksudnya. Makanya pentingnya ya kita, mohon maaf, belajar itu kan bukan hanya ketika kita masih sekolah ya Bu ya, namanya belajar itu sampai kita meninggal dunia. Maka doa gitu yang sering kita dengar Bu, kalau bisa dicari nanti kita tahu artinya. Nah itu kita semakin khusyuk di dalam berdoa. Jadi kalau kita doa tahu artinya kan kita semakin khusyuk. Jadi kalau kita semakin khusyuk dalam berdoa, maka insya Allah lebih besar peluangnya untuk diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya persingkat Bu, ini nanti yang waktu-waktu mustajab untuk berdoa belum ketemu nih, belum kesampaian. Jadi yang ke-8, adab dan etika dalam berdoa juga itu Bu, mohon maaf, kita mengulang-ulang dalam berdoa. Makanya kadang-kadang pernah dengar nggak Bu, orang berdoa sampai diulang 2 kali 3 kali Bu? Iya kan, misalkan Rabbana atina fid dunya hasanah, dalam hal-hal tertentu diulang, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, ya kan Bu, ada bagian tertentu yang diulang-ulang. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad wa afiatan fil jasad, sesuai dengan kemauan kita, keinginan kita yang paling kita ingini itu kita ulang-ulang. Wa barakatan fil rizki, wa barakatan fil rizki, diulang 3 kali. Jadi yang kita maui dari doa itu kita ulang-ulang berapa kali? Boleh 2 kali, itu bagusnya diulang dalam bilangan ganjil 3, 5, 7. Itu kita ulang. Itu dalam bahasa hadisnya innallaha yuhibbul mulhina fid doa. Jadi Allah itu senang kalau ada orang berdoa itu saking seriusnya mengulang-ulang terus menerus dari doa yang dibacanya. Jadi innallaha yuhibbul mulhina fid du'a, itu dalam hadis riwayat Ibnu Adi dan Al-Baihaqi dari Aisyah radhiyallahu. Jadi kalau kita berdoa begitu, yang kita mauin, kita menunjukkan butuh banget, kita ulang-ulang, ya Allah jauhkan aku, berikan aku kesehatan, berikan aku kesehatan, berikan aku kesehatan, baru nanti loncat lagi ke doa yang lain. Jadi doa itu Bu, mohon maaf, jadi doa itu sesuatu yang sangat penting. Jadi kadang-kadang kita itu kan menyepelekan doa ya Bu, padahal bagi orang beriman ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal. Doa itu jangan disepelekan Bu. Mengapa? Jadi dalam hadis itu la yaruddul qada ila du'a wa la yazidu fil umri ilal bir. Jadi tidak ada yang bisa menolak takdir, mengubah takdir ila du'a. Jadi itu Bu, bahkan doa kita itu Bu bisa mengubah takdir kita, bisa mengubah qada kita. Seandainya pertama kali di Lauhul Mahfuz kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala awalnya ini si A nih, Ustaz Teko, Ustaz, jangan Ustaz Teko, udah nggak enak, hal yang buruk. Misalkan si A nih mestinya hari ini sial,
Hari inisial, mestinya dia pas jalan di jalan-jalan olahraga pagi di dekat Gaban itu mestinya ditulisnya di sono, di takdirnya mau dicium mobil yang lewat, ya mau keseruduk mobil yang lewat. Tapi pas siapa tadi berdoa kepada Allah, ternyata yang awalnya tadinya sudah ditakdir, dikodok mau dicium mobil yang lewat, ternyata karena doa kita itu bisa berubah. Jadi maka jangan sembarangan doa itu. Jadi bahkan ya orang-orang, bahkan seorang ini orang barat ya Bu mengatakan, orang barat, seorang pemenang Nobel dalam bidang fisika yang nama Alexis Carrel dari Prancis, ini orang-orang barat, ini bahkan bukan orang Islam Bu, mengatakan bahwa doa itu pusaka orang yang beriman. Jadi kata sama kayak kita silahul mu'min, senjata pedang orang beriman. Orang barat mengatakan seperti itu. Doa itu akan selalu menyertai orang yang berdoa. Secepat orang meninggalkan doa, maka secepat itu orang itu akan mengalami kebinasaan. Seperti bangsa Romawi, bangsa Roma itu bangsa yang agung pada masanya. Tapi kata Alexis Carrel itu, secepat dia meninggalkan doa, maka secepat itu pula bangsa yang besar itu kemudian runtuh dan menjadi bangsa yang kecil. Roma itu Bu, Italia, itu terus Persia, itu negara yang besar. Tapi secepat dia meninggalkan doa, secepat itu juga bangsa itu runtuh. Barangkali itu Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bu ya? Ini masih banyak tapi waktunya lagi-lagi nggak cukup. Ada yang mau dikaitkan tentang doa ini, silahkan kalau mau ada ditanyakan Bapak Ibu. Ada? Nggak ada? Jelas ya Bu ya semua ya? Jadi itu etikanya dalam berdoa. Masih ada beberapa ini Bu, tapi saya bingung waktunya. Iya, waktunya kurang ini Bu. Nanti yang terakhir sebelum ini saya spill dulu satu juga, mohon maaf Bu. Doa kita juga itu akan mentok, tidak akan diterima oleh Allah. Ini yang kita perlu hati-hati. Kalau kita itu suka atau makanan kita sehari-hari itu ada yang tidak halal. Ini yang penting nih terutama kita Bu. Jadi pada masa Rasulullah itu ada nih orang tuh doanya itu sampai kalau doa itu lama sampai nangis-nangis. Bahkan saking ininya, saking konsentrasinya berdoa itu sampai rambutnya yang ngacak-ngacakan dia nggak sadar kalau berdoa kepada Allah. Tapi apa tuh komentar Rasulullah? Wa kaifa yustajabu wa mat'amuhu haramun wa masyrabuhu haramun wa malbasuhu haramun. Ada. Kita doanya sampai ini, tapi kita selalu melakukan hal-hal yang haram. Makanan kita haram, baju kita dari haram, dari korupsi, dari mencuri, minuman kita haram, kita suka minum minuman keras, itu menyebabkan doa kita tidak diterima oleh Allah. Maka hati-hati Bu, hati-hati. Makanan itu menentukan diterima tidaknya doa kita. Jadi suatu ketika ada loh Bu, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini pada masa Nabi terkenal sebagai salah seorang sahabat yang doanya pasti mustajab. Jadi dia itu Bu, kalau berdoa, doanya itu selalu didengar oleh Allah. Pernah dia itu difitnah oleh seorang wanita karena dia udah merasa tidak sanggup lagi berdoa kepada Allah. Wanita yang didoakan itu langsung kena azab. Itu doanya Sa'ad luar biasa. Suatu ketika ceritanya awalnya mengapa doa Sa'ad itu begitu hebat, begitu didengar oleh Allah, setiap kali berdoa dia didengar oleh Allah. Suatu ketika itu dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia datang kepada Nabi, saya meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, dia anna Sa'dan salah Rasulullah yas'ala ta'ala ya ja'alahu mujabad dakwah. Suatu ketika saat ini datang kepada Rasulullah, minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku supaya aku ini menjadi orang yang doa saya itu senantiasa diijabah oleh Allah. Jadi saatnya minta kepada Nabi, datang, Nabi tolong dong saya didoain biar saya itu jadi orang yang doanya mandi, doanya mustajab, doanya selalu dengar oleh Allah. Jadi kata Sa'ad kepada Nabi. Lalu apa jawaban Nabi? Jawaban Nabi cuma simpel. Apa? Jawaban Nabi pendek. Ati to'mataka tustajab dakwatuka. Jawaban Nabi kepada Sa'ad, atib to'mataka tustajab dakwatuka. Wahai Sa'ad, kalau kamu pingin doamu dikabulkan oleh Allah, pingin doamu diijabah oleh Allah, kata Nabi apa? Atib to'mataka,
baguskanlah makananmu, perbaikilah pola makanmu, makanlah yang baik-baik saja, makanlah yang halal-halal saja. Atib tok mataka tustajab da'watuka, doamu pasti akan diijabah oleh Allah. Jadi makannya yang baik-baik, yang halal-halal. Kalau kita makan sesuatu yang haram, itu bisa menghalangi doa kita diijabah oleh Allah. Nah, ini yang dipegang oleh Sa'ad, Bu. Sa'ad, Bu, biarpun orangnya kaya raya, setelah mendapat pesan dari Nabi itu kalau makan tuh paling hati-hati ya sahabat tuh namanya Sa'ad ini, Bu. Orangnya kaya banget, konglomerat lah kalau zaman sekarang. Tapi dia kalau hal makan itu hati-hati banget, menjaga banget dalam hal makan. Jangan sampai kita makan yang haram, jangan sampai ya subhat-subhat ya kalau bisa dihindari. Yang sesuatu yang nggak jelas halalnya itu dihindari, apalagi yang haram. Nah, itu salah satu kiat agar doa kita diijabah oleh Allah. Pastikan bahwa yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan-makanan yang halal, makanan-makanan yang jelas kehalalannya. Jadi barangkali ini ya, Bu, ya, karena nggak ada yang bertanya ya saya tutup. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Jadi sampai ini dulu, sampai dengan pola makan. Jadi jangan dikira, Bu, pola makan itu menentukan apa terbentuknya atau diijabahnya dari Allah. Jadi bukan hanya itu, Bu, mohon maaf. Kalau kita makan, Bu, kita kasih anak-anak kita makanan yang enggak halal, makanan yang haram, itu juga sangat berpengaruh pada perilaku anak-anak kita. Mengapa? Karena daging kita ini, Bu, badan kita ini yang kita asupin dari makanan yang tidak halal, itu akan membentuk juga jaringan di tubuh kita, sel, terus gen kita, macam-macam itu akan dari sesuatu yang buruk akan mempengaruhi perilaku kita menjadi buruk. Mohon maaf, kalau ada anak-anak kita yang nakal banget, Bu, kayaknya susah banget kita bilangin. Kalau sekolah maunya tawuran aja, kalau sama orang tua kayaknya nggak sopan, kalau sama orang tua kayaknya ngelawan, itu kita perlu introspeksi diri, Bu. Barangkali ada makanan yang kita kasih ke anak kita itu makanan yang tidak jelas kehalalannya. Bagi bisa jadi makanan, atau bisa jadi anak kita di luar sepengetahuan kita suka makan dan minum sesuatu yang tidak halal. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi kalau ya itu bagian dari itu, Bu. Jadi makanan itu pengaruhnya luar biasa. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah itu selalu diperingatkan bahwa makanan itu sesuatu yang sangat menentukan, jangan dikira sepele. Makanya kita bisa mempermudah kesolehan anak, juga ketolehan anak. Kenakalan anak itu bisa berasal dari makanan mereka yang tidak halal, berpengaruh sekali. Makanya mohon maaf ya, barangkali keluarga-keluarga yang ya mohon maaf yang berasal dari sesuatu yang didapatnya secara nggak benar, misalkan para koruptor, para itu, bisa jadi anaknya, keluarganya ya berantakan, keluarganya ya hancur, mengalami broken home, anaknya susah diatur, macam-macam. Nah, itu karena apa? Ya bisa jadi karena duitnya, karena memang berasal dari kayak kemarin tuh kasus yang sempat heboh, siapa itu, mohon maaf harus kita sebut namanya, yang petugas pajak itu, ya kan, Pak siapa itu, Rafael siapa itu kan, dulu anaknya juga nakal begitu, yang mukulin orang itu kan emang duitnya dari begitu kan, ya kan. Jadi duit, asal duit dari mana, makanan itu dari mana, itu mempengaruhi apa baik buruknya seseorang, bahkan mempengaruhi diterima tidaknya doa kita kepada Allah. Makanya kita harus hati-hati, biar sedikit kita, yang penting rezeki kita halal, syukur-syukur banyak dan halal, bisa untuk keluarga kita sama untuk membantu orang lain. Jadi yang penting ini halal, ini sangat penting bagi kita. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan Pak. Oh, yang tadi ada satu lagi itu. Ya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya. Ini saya mencatat nih ada 8, tapi tadi 9, mungkin yang lewat yang mana ya? Iya, nggak apa-apa ya. Yang satu suci ya. Menghadap kiblat, mengangkat tangan. Diawali dengan permohonan ampun. Ya, istighfar ya. Ya.
tingkatan. Doa pertama untuk diri sendiri. Tadi memohon ampun dulu, terus baca memuji Allah, alhamdulillah. Terus sholawat, terus diulangi, terus memohon ampun kepada diri sendiri dulu, baru kepada orang lain. Terus setelah sholawat itu bebas disampaikan permohonan kita, tapi usahakan diawali dengan doa memohon ampun untuk diri sendiri. Mohon ampun misalkan Rabbana dzolamna anfusana. Lalu dilanjutkan, silakan. Apa tadi yang dicatat? Ya, doa pilihan berasal dari Quran. Ulang-ulang untuk poin yang penting. Kemudian memastikan makan dari yang halal. Iya. Terus kemudian mungkin ada pertanyaan. Tadi udah ketemu yang satu dulu. Untuk posisi Pak, apakah ada keutamaan, apakah dulu berdiri atau bersujud, gitu ya? Yang mana yang paling saling mustajab ya? Kalau dalam posisi duduk, berdiri ataupun sujud itu kita lihat waktunya. Jadi doa itu ya kalau kita dalam posisi duduk ya duduk. Yang penting tadi syarat-syaratnya terpenuhi. Kalau kita pas lagi dalam posisi berdiri ya berdiri. Ada dalam posisi sujud juga itu doa kondisi yang paling bagus kita dalam posisi sujud. Maka ketika dalam sujud itu kalau orang-orang zaman dulu Pak, sujudnya kalau sholat itu panjang, karena kalau ketika sujud itu akrobuma yakunu li rabbi. Jadi posisi terdekat seorang hamba itu ketika dia sedang bersujud. Maka sujud itu Pak, mohon maaf, kepala kita ini sesuatu yang kita hargai enggak? Kepala kita Bu, kepala kita itu sesuatu yang kita muliakan enggak? Bapak bercandanya nih, bapak bercanda ditoyor kepalanya, marah enggak Bu? Marah enggak? Ibu, bapak kepalanya ditoyor orang, kalau orang bilang Jawa bilang dijenggung-jenggung orang, dimainin orang, kepala kita ini marah enggak? Kita merasa terhina enggak? Nah ini kepala kita ini sesuatu yang kita muliakan. Tapi pas sujud, kepala yang kita muliakan itu kita taruh bahkan di bawah kaki kita, lebih rendah posisinya daripada kaki kita. Nah itu simbol bahwa kita sedang merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata hadis Nabi, posisi yang paling terdekat seorang hamba adalah ketika dia sedang bersujud. Maka pas bersujud itu mintalah, selain kita membaca doa subhana rabbiyal azimi wa rabbiyal ala wa bihamdi, kita meminta dalam hati doa yang lain. Meminta pas saat sujud. Mengapa itu saat terdekat kepada. Jadi doa itu nggak ada syaratnya harus berdiri. Doa kita posisi kita aja yang mana. Yang penting doanya tadi urut-urutannya ya Mas ya. Jadi syarat-syaratnya tadi dipenuhi. Ya menghadap kiblat, kalau usahakan, kalau memungkinkan suci. Ya urut-urutannya tadi istighfar, terus memuji Allah, sholawat, baru menyampaikan doa kita. Barangkali itu bisa dipahami Mas. Ya. Pak itu ya, silakan. Kita kan kalau itu doa kita nggak dikabulkan, sendiri ya Allah ini ada karena Allah sudah gini. Nah kepercayaan kita kurang. Apakah itu menimbulkan keislaman kita dari keimanan kita kepada Allah gitu, atau bisa keluar dari Islam karena kita mengeluhkan doa kita yang tidak diijabah itu oleh Allah. Jadi kalau dalam tuntunan kita jangan buruk sangka sama Allah. Kita tahu, memang kita tahu doa kita nggak dikabulkan oleh Allah. Doa kita kalau orang beriman itu bisa jadi dikabulkannya tuh dengan 3 hal. Nah ini dalam hadis juga disebutkan nih. Jadi kita jangan buru-buru vonis Allah nih, kayaknya nggak sayang sama saya minta ini kok nggak dikasih dari dulu sampai sekarang. Wah nggak ini ya Allah nih nggak ini sama saya nih. Jangan sampai begitu. Jadi kata hadis Nabi ini, dengerin ini, hadis ini penting biar kita sering nggak salah sangka. Jangan sampai kita langsung kalau berdoa ini kok kayaknya doa saya nggak dijawab. Belum tentu. Allah itu maha tahu yang terbaik untuk kita. Jadi kata Rasulullah dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan, ini yang baru kita pahami. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahimin illa atahu yahu. Jadi setiap ada doa, siapapun orang Islam yang berdoa, asal doanya itu bukan tentang keburukan,
atau doanya itu disertai dengan dia melakukan perbuatan yang buruk untuk memutuskan tali silaturahim, itu doanya pasti tuh dijawab, ditegaskan oleh Rasul, illa a'tahu iyahu. Jadi ungkapan dalam hadisnya tuh udah pakai illa, pakai iyahu. Pasti doanya itu asal untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, bukan untuk memutuskan tali silaturahim dengan orang lain. Pasti doa itu akan diijabah oleh Allah. Tapi diijabahnya yang nggak mesti, nggak persis doa yang diminta itu seperti itu. Bisa jadi di antara tiga hal. Bentuk ijabah Allah itu tiga hal. Dalam hadis disebutkan, yang pertama ayyu ajalalahu da'watau. Doa yang pertama bentuk ijabahnya ya dikabulkan seperti yang diminta persis. Wah, saya minta ya Allah kasih rezeki yang banyak, tahu besok dapat rezeki banyak. Nah, itu berarti diijabah sesuai dengan permintaannya persis. Jadi doa itu diijabah oleh Allah itu bisa dalam bentuk tiga. Yang pertama diijabah sesuai dengan yang diminta. Sesuai yang dimintanya itu apa, langsung dikasih Allah seperti yang diminta. Tapi yang kedua, kata Rasulullah SAW, wa imma ayyadakhiruha lahu fil akhirah. Jadi bisa jadi doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi ditunda bukan untuk saat itu. Yang ibu minta, ya Allah saya hari Kamis nanti mau warisan, belum punya duit, ya Allah saya kasih duit. Bisa jadi gak dikasih pas hari Kamis itu, tapi ditunda oleh Allah, dikasihnya nanti di saat yang tepat. Allah yang maha tahu yang terbaik, tapi pasti dikasih oleh Allah. Ditunda di hari berikutnya, di hari kapan, atau paling tidak kalau bagi orang beriman, doa itu akan diberikan oleh Allah sebagai tabungan di hari akhirat. Kalau nggak dikasih di dunia, Bu, kalau orang beriman minta sama Allah, dikasihnya di hari akhirat. Atau dalam bentuk yang ketiga, waktunya lewat, atau dalam bentuk yang ketiga, doa itu nggak dikasih hari itu juga, nggak dikasih di akhirat, tapi diganti oleh Allah dalam bentuk yang lain yang nilainya sebanding dengan yang kita minta, diganti oleh Allah. Misalkan nih, mohon maaf, ibu minta rezeki duit 100 juta oleh Allah, kepada Allah, tapi kok kayaknya nggak dikasih. Tapi ternyata ibu dihindarkan oleh Allah dari mengalami musibah yang nilainya setara dengan itu. Misalkan mohon maaf tadi ibu minta doa kepada Allah, dimintain rezeki duit 100 juta, tapi kemudian ternyata ada nih suatu kejadian, misalkan ibu jalan-jalan mengalami kecelakaan beruntun, jebret, orang-orang parah, ternyata ibu selamat sendiri. Orang-orang yang parah itu kalau masuk rumah sakit dioperasi, dia habis nggak ratusan juta, Bu. Nah, ternyata ibu enggak tuh. Dalam kejadian yang seperti itu ibu selamat sendiri. Nah, itu bagian dari dikabulkannya doa, diganti oleh Allah. Yang asalnya rezeki 100 juta ternyata diganti dengan selamat dari kecelakaan yang nilainya bahkan lebih dari 100 juta. Jadi jangan salah sangka dulu sama Allah. Jadi itu kalau orang beriman, yakin, Bu, yakin doa kita itu sebagai orang beriman diijabah oleh Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jadi yakin kalau orang beriman, asal kita doanya sudah kita sesuai dengan adab etika, kita berusaha untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, doa kita akan diijabah oleh Allah. Hanya saja bentuk ijabahnya ini yang perlu kita pahami, jangan salah sangka. Bisa jadi langsung dijawab seperti yang kita minta, bisa jadi ditunda dulu. Misalkan kita mintanya hari ini, ternyata rezeki kita minta dari Allah, ya Allah saya kaya nanti ya Allah di umur 40 tahun, ternyata rezeki kita baru datang nomplok di umur 50 tahun, menjadi orang yang sukses di umur 50 tahun. Jangan kita namanya berburuk sangka. Doa kita kalau orang beriman pasti dijawab oleh Allah, entah langsung dalam bentuk itu seketika, entah ditunda oleh Allah di waktu yang lain atau di hari akhirat, atau diubah, diganti oleh Allah dalam bentuk keberuntungan yang lain, diselamatkan dari musibah yang nilainya sebanding dengan yang kita minta. Barangkali itu ya Bapak Ibu, udah siang.
kita tutup dulu taklim kita, nanti insya Allah kita lanjut di pertemuan yang lain. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kekurangan di sana sini. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.